Bella, kembali lagi bersama Bella di Jendela Bella. Nah, kali ini aku udah ada di salah satu tempat yang pastinya nggak asing banget bagi warga Magelang ya. Berhubung sekarang ini bulan Januari dan bentar lagi ada perayaan Imlek. Jadi aku bakal main-main ke salah satu tempat. Jadi langsung ikutin aja ya. Guys, sekarang aku udah ada di Kelenteng Liong Hokbyo di Magelang. Kali ini karena bentar lagi Imlek, kita bakal ngepoin persiapan-persiapan dari Kelenteng Liong Hokbyo ini untuk menyambut Imlek. Let's go! Halo Pak Bu. Iya, halo. Perkenalkan aku Bella dari Jendela Bella. Nah, ini kan udah mau ada perayaan Imlek nih ya Pak Bu ya. Jadi kita main-main ke sini pengen tanya-tanya gimana persiapannya. Mungkin agak sambil ke sini ya. Oh iya. Nah, aku kan juga baru pertama kali nih masuk ke kelenteng ini dan mungkin aku banyak nggak taunya nih tentang kelenteng ini, sejarahnya dan apa aja yang ada di dalamnya. Mungkin Koko bisa cerita-cerita sedikit gitu. Ya, Kelenteng Liong Hokbyo ini saya ceritakan awal berdirinya ya, itu berdiri 1864. 1864 Ya. Berarti. Jadi berapa tahun tuh? Ya. 158 tahun. Nah, di usia 150 tahun, jadi tepat 2014, Kelenteng Liong Hokbyo ini sempat terbakar. Iya, dulu bangunannya kecil, tidak sebesar ini, terbakar. Sayang sekali karena itu bangunan bersejarah, bangunan kuno, ibaratnya begitu ya, tapi ya harus terbakar hingga akhirnya dibangun sebesar ini. Dibangun lagi ya. Ya, jadi dia awalnya belum sebesar ini, masih pendek gitu, masih bangunan dari kayu. Tapi sekarang udah banyak renovasi terus ya? Iya, renovasinya berjalan terus karena kami juga beruntung ya banyak umat yang berdana, donatur untuk pembangunan kelenteng. Jadi berarti kelenteng ini dibangun itu atas donatur Ya, umat-umat betul, sendiri ya betul. untuk membangun kelenteng ini sendiri. Nah ini kan bentar lagi Imlek nih kok. Kira-kira persiapan apa aja sih dari kelenteng ini untuk menyambut Imlek? Kalau Imlek itu Kelenteng Liong Hokbyo mulai melaksanakan kegiatan itu sejak 2 minggu sebelum Imlek itu sudah mulai sibuk tuh. Ya, jadi seperti kemarin kita sudah melalui pembagian baksos, jadi pembagian sembako untuk masyarakat sekitar. Itu berupa beras, minyak goreng, kemudian ada juga teh dan sebagainya. Itu memang kita bagikan sejumlah 800 kurang lebih. Itu ya. Kemudian besok tanggal 15 itu ada sembahyang untuk memperingati Dewa Dapur naik ke atas. Nah, kita kenal dengan upacara Sang'an. Ya, Sang'an ini kita percaya, umat Tionghoa percaya bahwa setiap rumah itu ada Dewa Dapur yang menjaga rumah itu. Nah, Dewa Dapur ini yang mencatat semua tindak tanduk anggota keluarga. Mulai dari perbuatan baiknya, perbuatan jahatnya, dia sering ngomongin orang atau enggak. Nah, itu semua tercatat tuh. Nah, di tanggal 15 itu tepatnya seminggu sebelum Imlek, Dewa Dapur ini kita percaya naik ke atas untuk melaporkan semua nih. Misalnya seperti Bella suka ngomongin orang atau Bella sudah berbuat baik nih, berbagi sembako, itu semua dilaporkan. Nah, dipercaya demikian gitu. Itu tanggal 15, nanti langsung diikuti di malam tahun baru tanggal 21. Nanti juga ada peribadatan, ada sembahyang. Nah, kalau tadi Dewa Dapur naik, nah turunnya kapan? Nah, turunnya di hari keempat Imlek, penanggalan Imlek. Setelah Imlek ya? Betul. Jadi Imlek itu kan tanggal 1 penanggalan Imlek, nah tanggal 4-nya itu Dewa Dapurnya turun. Nah, turun ini untuk kemudian memberikan berkah juga, dipercaya demikian, sekaligus bertugas untuk kembali mencatat perilaku umat manusia selama setahun ke depan. Nah, itu berturut-turut, setelah Dewa Dapur turun, dilanjutkan sembahyang Tuhan Allah. Nah, ini sembahyang yang paling besar dalam 1 tahun. Ya, itu jatuh pada tanggal 8 dan 9 penanggalan Imlek.
Wah, berarti nggak cuma di tanggal Imleknya doang ya? Enggak. Sepanjang itu ada. Itu ya, itu masih belum selesai. Masih sampai tanggal 15 penanggalan Imlek. Itu Cap Gomeh. Nah, gitu. Iya. Kalau aku tuh dengar kalau Imlek itu menjadi salah satu imigrasi terbesar manusia di dunia malahan ya katanya. Itu emang karena mungkin umat dari Tionghoa ini tuh banyak banget tersebar di dunia ya. Jadi itu kayak jadi momennya. Kalau di Islam mungkin lebarannya, mudiknya gitu. Iya, Kalau betul. di Tionghoa itu Imleknya ya. Karena memang kalau orang Tionghoa itu percaya di Imlek ini kalau kita kumpul keluarga, kemudian kita memakan makanan yang manis, yang hangat, yang bentuknya lingkaran, itu dipercaya keluarga ini akan utuh, solid, harmonis. Kemudian tadi makna dari makanan yang manis-manis ini supaya selama setahun kita selalu diberi hal-hal yang baik, hal-hal yang manis gitu. Jadi kayak yang kue keranjang ya. Kue keranjang, ya. Betul. Bentuknya bulat itu bukan semata-mata kayak ya udah bulat aja gitu. Iya, tapi ada makna. Oh ya, kalau ngomongin karena kita jalankan kelenteng nih, mungkin bisa jelasin dikit nih yang di dalam kelenteng itu apa aja gitu. Oh iya. Jadi kalau kelenteng Lyeonghokbyo ini, setiap kelenteng itu memiliki tuan rumah. Dewa yang dipuja, yang diletakkannya itu di tengah. Nah, kalau yang kelenteng Lyeonghokbyo ini yang dipuja di tengah adalah Dewa Bumi, Hoktae Jengsing. Gitu. Ya, Hoktae Jengsing. Nah, ini ada tulisannya. Hoktae Jengsing. Nah, ini adalah Dewa Bumi, dipercaya yang selalu memberikan anugerah kepada masyarakat ya, agar dalam perdagangan, dalam pertanian itu selalu sukses gitu. Itu awal mulanya demikian. Nah, kemudian kalau yang di sebelah situ itu Dewi Kwan Im. Kwan Im. Oh, Kwan Im. Ya, Kwan Im ini adalah Dewi Welas Asih yang rela untuk tidak naik ke surga karena masih banyak umat manusia yang menderita. Gitu. Nah, Dewi Kwan Im ini rela untuk tidak naik ke surga, tujuannya untuk menyelamatkan manusia-manusia yang masih menderita. Mengorbankan dirinya sendiri. Ya, gitu kurang lebih. Nah, kemudian kelenteng Lyeonghokbyo ini terdaftar di pemerintah sebagai tempat ibadat Tridharma. Apa itu Tridharma? Tridharma itu 3 ajaran agama yang tempat ibadahnya satu tetapi tidak mencampur adukkan atau dicampur-campur ajarannya enggak. Itu tetap terdiri sendiri-sendiri, hanya tempat ibadahnya satu nih gitu, Tridharma. Nah, jadi kalau misalkan bersyukurnya bisa dikatakan umat kami bersyukur karena di dalam kelenteng sendiri kami sudah belajar untuk toleransi. Ya kan? Gitu. Nah, Tridharma ini apa aja? Taoisme, Konghucu, dan Buddha. Oh, berarti ternyata di sini tuh nggak cuma satu aja ya, iya, tapi ada 3. Tapi tetap saling toleransi. Iya, betul gitu. Iya. Nah, ketiganya ini kan memiliki bisa dikatakan nabi ya. Iya, yang menurunkan atau yang mengenalkan agama itu gitu. Nah, nabinya itu yang ini. Daisang Laojing ini Taoisme. Ya, kemudian Sang Hyang Buddha Gautama Buddha, kemudian Nabi Gongcho itu Konghucu. Nah, jadi karena Tridharma otomatis ketiganya juga kami puja, betul gitu. Nah, kemudian yang ujung sana itu Dewi Tangan Seribu. Dewi Tangan Seribu. Ya, pengejawantahan dari Dewi Kwan Im. Yang tadi beliau ini rela untuk menolong umat manusia yang menderita. Nah, umat manusia percaya bahwa Dewi Kwan Im ini sampai diibaratkan memiliki mata 1000, tangan 1000, telinga 1000 untuk lebih banyak membantu, begitu. Nah, kalau yang di sana beda lagi. Ayo kita langsung ke sana biar lebih tahu. Nah, kalau ini Dewi Laut. Ya, Mak Copo Dien Siang Singbu. Jadi kalau kelenteng-kelenteng yang berada di tengah pulau ya, ibaratnya pegunungan, kemudian yang masyarakatnya banyak bercocok tanam, tadi yang dipuja yang tuan rumahnya itu kebanyakan Dewa Bumi.
Ya, tapi kalau masyarakat yang di daerah pesisir pantai, nah itu kebanyakan kelentengnya yang dipuja di tengah tuan rumahnya adalah Dewi Laut, gitu. Ya, konon katanya dulu orang Tionghoa dari Tiongkok melanglang buana gitu ya kemana-mana itu kan melalui jalur laut, melalui kapal laut yang zaman dulu pasti masih sederhana. Iya, masih kayu biasa. Masih kayu, itu kan ombaknya tinggi. Nah, itu dipercaya ada beberapa kesaksian menyatakan bahwa ada sosok wanita, nah yang ketika ada ombak, ada badai itu menolong dengan cara membuat ombak dan badai itu tenang gitu. Agar selamat ya. Agar selamat. Nah, begitu Dewi Laut. Nah, kalau yang ini adalah Kongco Kwe Sing Ong. Ya, Kwe Sing Ong ini dipuja sebagai sosok yang ketika dulu hidup sangat berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dipuja agar anak-anak itu bisa meniru perilakunya untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ini Kongco Kwan Sing Tekun. Kwan Sing Tekun ini sosok yang berwibawa, jujur, setia kawan. Ya intinya baik ya sangat bijaksana. Nah, itu dipuja. Nah, kemudian yang ini Kongco Hien Tien Siang Te itu dikenal sebagai dewa pengobatan. Ya, di beberapa tempat seperti di Welahan itu dipercaya kalau kita memohon kepada dewa Hien Tien Siang Te atau dewa pengobatan ini, kita sakit apa bisa sembuh gitu. Kemudian yang terakhir adalah Kongco Jason Ya. Jason Ya ini dewa rezeki itu. Memberikan rezeki. Iya, betul. Jadi kalau Imlek nanti itu besok selain sembahyang ke tuan rumah Dewa Bumi, pasti nanti akan ke Jason Ya. Meminta rezeki agar setahun ke depan rezekinya nggak macet gitu. Iya. Kalau tahun ini tuh tahun apa, Pak? Untuk yang besok tahun yang baru itu tahun kelinci. Tahun kelinci, mungkin bisa dijelasin dikit nih. Filosofinya begitu ya. Kelinci ini kalau Bella sendiri lihat gimana tuh bentuknya? Bentuknya lucu. Lucu, imut, manis, ya. Kemudian lembut Ya, gitu ya. lembut. Terus nggak kasar, intinya seperti itu. Nah, berharapnya di tahun kelinci nanti Indonesia ya, khususnya karena kita tinggal di sini ya, kita bisa melewati itu dengan santai, dengan lembut. Kemarin kan 3 tahun udah struggle banget tuh. Ya toh, kita pandemi, gitu diserang pandemi. Nah, kita berharap kelinci ini kita bisa lebih rileks gitu. Tetapi kelinci ini kan banyak diburu nih, ya kan? Gitu. Predatornya banyak. Nah, kelinci ini juga tetap harus berhati-hati. Jadi ya harus sering sembunyi untuk melihat situasi. Nah, di tahun kelinci nanti ya kita harus demikian tetap gitu. Kita tetap harus hati-hati, tetap harus bisa melihat situasi seperti apa, jangan terlalu boros kalau dalam hal ekonomi, kalau dalam hal kesehatan ya kita jangan sampai terlalu letih gitu ya kan. Nah, lebih ke situ. Oh iya, aku ada satu lagi nih pertanyaan. Kalau Imlek itu kan biasanya identik dengan kata-kata gongsi facai. Gongsi facai. Nah, itu sebenarnya artinya apa sih, Pak? Itu berharapnya semoga kita semua tuh selalu diberi rezeki gitu ya. Maksudnya diberi keberuntungan, diberikan rezeki. Keberuntungan bisa macam-macam, bisa kesehatan, umur panjang, keluarga yang harmonis, keturunan yang sehat, yang pintar, nah semacam itu. Bahkan rezeki pun juga bermacam-macam. Macam-macam. Nggak cuma bentuk materi dalam Iya. uang, Betul. keluarga. Makanya yang disembah waktu ini nggak cuma kepada tuan rumah, tapi juga yang dewa rezeki ya. Iya, kan? betul. Oh, banyak banget. Terus kalau aku boleh tanya nih, kalau misalnya di perayaan Imlek di hari H-nya itu biasanya umat Tionghoa sendiri itu merayakannya itu gimana? Mungkin dari pagi ada biasanya rata-rata. Oh gini, persembahyangan atau ibadah kita sembahyang kepada Tuhan, kepada Dewa Bumi, kepada Dewa Rezeki itu biasa di malam tahun baru. Di malamnya. Ya, jadi karena besok jatuhnya di 22 Januari, jadi tanggal 21 Januarinya kita ibadah atau sembahyang di kelenteng. Lalu tanggal 1 Imleknya atau tanggal 22 Januarinya itu ngapain nih? Nah, biasanya orang dia kumpul nih dengan keluarga. Itu anak-anak memberikan
semacam ucapan terima kasih kepada orang tua. Nah, orang tua sendiri itu biasa memberi angpau. Nah, angpau itu yang manis kayak anak-anak. Iya, angpau ke anak-anak. Biasanya ini identik dengan orang yang sudah berkeluarga memberikan kepada mereka yang masih single, itu yang masih lajang gitu. Tapi kalau misal udah bekerja tapi belum berkeluarga, berarti belum ada berkewajiban untuk memberi angpau. Iya, belum ada kewajiban untuk memberi angpau. Jadi kalau udah menikah, jadi mungkin buat kamu yang menikahnya ntar dulu biar dapat angpau. Dikumpulin ya. Dikumpulin. Gitu guys. Terus selain dari di dalam ini, itu tadi aku lihat di depan itu ada jual lilin gitu ya. Iya. Emang menyediakan untuk kaum untuk umat ya. Bawa aja atau mungkin ada orang lain yang ingin membeli itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Jadi kalau misalkan di kelenteng itu ritual atau ibadah sembayangnya mungkin sedikit berbeda nih dengan agama samawi yang lain gitu. Kalau di Muslim dan Kristen, Katolik mungkin lebih sederhana ya, nggak banyak peralatan atau perlengkapan ibadah gitu. Nah kalau kelenteng ini memang cukup banyak ya yang harus dipersiapkan ketika beribadah. Jadi contohnya seperti lilin. Lilin ini kan terang, apinya terang. Nah kita berharap dengan menyalakan lilin, ya kehidupan kita diberikan penerangan, diberikan jalan keluar dari setiap masalah gitu. Karena sekali lagi kelenteng itu penuh dengan simbol, penuh dengan makna. Karena kenapa kok kelentengnya banyak warna merah dan kuning? Nah ini juga penuh makna. Kemudian kalau Imlek kenapa kita memberi angpau warna merah? Kenapa nggak angpaunya warna hijau atau warna biru? Nah jadi memang penuh sekali makna gitu. Setiap detailnya tuh ada maknanya ya, nggak sekedar kayak oh yaudah diwarnain merah aja, kuning aja, tapi setiap ininya ada maknanya. Iya betul, kalau ada merah maknanya. Sendiri apa nih? Merah ini bahagia. Supaya kita terhindar dari angkara murka, terhindar dari malapetaka. Menghalau gitu ya? Ya, menghalau gitu. Kalau kuning? Kuning ini identik dengan kerajaan. Ya kan kalau Tiongkok sendiri itu kan dinasti kan dulunya ya, kerajaan itu kan banyak dengan warna kuning, emas gitu. Nah, kelenteng ini karena dihormati sebagai tempat ibadat yang ada sosok dewa di dalamnya, nah dianggap sebagai kerajaan, maka warnanya kuning gitu. Itu dia filosofinya. Ya. Memang setiap detailnya tuh pasti ada artinya ya guys. Kayaknya kita udah banyak banget bertanya, banyak banget informasi yang kita tahu dari Koh Gun ya. Terima kasih banyak Koh Gun atas waktunya. Sama-sama. Mungkin aku bakal muter-muter lagi, lihat-lihat lagi boleh ya. Silakan. Terima kasih ya, banyak. Mari. Paraan sama Magelang itu dewa buminya itu bisa dikatakan dalam tanda kutip kakak adik. Jadi konon katanya dulu orang Tionghoa yang ada di Batavia, dulu masih Batavia ya di Jakarta, karena di sana ada aturan dari pemerintah Belanda bahwa orang dari Tiongkok tidak boleh lagi datang ke Indonesia. Dan orang Tiongkok yang sudah di Indonesia yang tidak memiliki surat bahwa sudah stay atau tinggal di Indonesia akan dipulangkan gitu. Nah orang-orang di Batavia itu kabur, ya kan takut tuh gitu, kabur sampai ke daerah pesisir. Jadi Semarang, ke Rembang, ke Lasem gitu. Bertahan di sana sampai timbul peperangan di Ponorogo. Nah, tahun berapa? Wah, nginget-ngingetnya susah nih. 1825. Jadi pukul 6:30 malam. Enggak lah, itu bercanda ya, 1825. Cara nggak valinya gitu maksudnya. 1825 itu kan 6:30. Nah, itu perang di Ponorogo yang tadinya ada di daerah Lasem, kemudian yang di Solo, di mana mulai berpencar karena terjadi namanya perang itu kan ya ada penjarahan di sana. Ya intinya itu ya. Nah, pencar sampai di daerah Kutoarjo. Stay di sana, kemudian lambat laun mulai berjalan cari tempat Magelang dan Paraan. Ini satu rombongan ibaratnya. Nah, orang Tionghoa itu emang percaya untuk
membawa sosok yang dipuja tadi, patungnya tadi itu. Nah, itu di bawah ada 2, yang satu kemudian rombongannya tinggal di Magelang, rombongannya yang satu jalan terus sampai ke Parakan. Ada ininya, sambungannya ternyata. Nyambung gitu. Jadi bisa dikatakan Parakan Magelang kakak adik gitu. Jadi kalau yang Parakan namanya Juga sama Dewa Bumi. Dewa Bumi. Iya, Tapi kakak adik. kakak adik. Ini bebeknya sini kok. Ya, itu besok untuk kirap. Persiapan kirap. Nah, ini untuk kirap nih. Semacam apa ya? Nanti ada orang di dalam gitu loh. Nanti diangkat. Jadi satu bulan ya, Pak. Ada bajunya lagi dicuci. Oh, entar dipakein baju. Nanti pakai baju. Ini ada simbolnya nih. Fu Lu So. Fu Lu So. Gitu. Ya, Fuk itu rezeki. Nah, jadi simbol rezeki itu. Kalau lu itu pangkat atau kejayaannya terkait dengan pekerjaan supaya jaya gitu. Nah, kalau so itu panjang umur. Nah, maka digambarkan rambutnya putih, ya sudah tua gitu. Nah, itu full so. Gitu. Nah, untuk kirap besok kami juga akan mengarak Garuda Pancasila, juga besok ada bawa pasukan Paskibraka merah putih. Dari Gitu. Kota Magelang ya? Ya. Fulukso. Dia itu yang belakang ya? Ya. Makanya kelihatan kayak pakai, tapi kalau ini kan kerajaan-kerajaan itu nggak sih? Betul. Ini buat barang sayanya guys. Kalau kalian mau nonton kirapnya, itu tanggal berapa kok? Tanggal 5 Februari, 5 Februari itu bakal ada kirap jam 9 pagi. jam 9 pagi di Kelenteng. Ya.